Keajaiban sholawat itu ada bagi mereka yang percaya akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa sholawat itu benar-benar sebuah amalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Sahabat yang dimuliakan Allah, ini adalah kisah keajaiban sholawat dan bagaimana cara mengamalkannya agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Semoga rezeki kita semakin lancar, berkah, dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa saja yang menjadi hajat Anda, baik hajat di dunia maupun di akhirat, mendapat pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, mari kita simak dan ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia sampai dengan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang bercerita bahwa di dalam kehidupannya mereka merasa mendapatkan keajaiban dari amalan yang bernama sholawat. Ada sebagian orang yang lainnya tidak percaya tentang keajaiban sholawat. Dan ada satu golongan orang lagi yang bingung apakah harus percaya atau tidak. Nah, lalu bagaimana dengan Anda? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Tangkih Al-Qaul. Jadi kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam salah satu bab yang namanya bab sholawat, pada kitab tersebut disampaikan, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bersolawat 10 kali untuk orang yang bersolawat atas engkau sekali. Apakah hal itu bagi orang yang hatinya hadir? Nabi menjawab, tidak. Sebaiknya hal itu bagi setiap orang yang lupa bersolawat atasku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya seperti gunung-gunung. Dan para malaikat berdoa untuknya dan meminta ampunan untuknya. Sedangkan bila hatinya hadir pada waktu bersolawat atasku, maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu perkiraannya. Jadi di dalam hadis, ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla alayya sholatan shollallahu alaihi biha asroh, yang artinya barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka dengannya Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Nah, berdasarkan hadis tersebut, pada kitab ini disampaikan bahwa sahabat itu kemudian bertanya, ya Rasul,
Apakah yang namanya Allah itu akan memberikan sholawat kepada orang yang bersolawat sebanyak 10 kali itu? Apakah ketika dia sholawatnya itu hatinya hadir? Ternyata jawabannya di sini adalah tidak. Sedangkan kalau hatinya hadir dalam bersolawat, maka tentu saja tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa keagungan dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, sholawat ini merupakan salah satu amalan yang luar biasa, karena ketika kita akan melaksanakan sholat, maka kita harus tahu tata caranya sholat, harus tahu bagaimana rukunnya sholat. Sebelum melaksanakan sholat, kita harus bersuci dulu. Ada tata caranya dalam bersuci. Ketika kita mau membaca Al-Quran juga harus tahu ilmunya dulu. Tetapi untuk perkara yang namanya sholawat, sahabat, sholawat ini adalah dikatakan para alim ulama mengatakan bahwa salah satu amalan yang sudah pasti diterima adalah sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu adalah permohonan seorang hamba yang meminta bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan ini amalan yang sudah pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, fadilah atau manfaat dari sholawat ini banyak. Oleh karena itu, tidak usah perlu kita memikirkan fadilah manfaatnya, tetapi cukup dalam membaca sholawat, niatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Karena barang siapa yang menjadikan semua tujuan dari amal perbuatannya adalah akhirat atau Allah, maka Allah akan mencukupinya, termasuk membuat dunia tunduk kepadanya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, sholawat ini adalah perintahnya resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokumentasi perintahnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi pada firman tersebut Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Lalu setelah Allah memberikan pernyataan bahwa Allah dan malaikat-malaikat itu bersolawat untuk Nabi, baru ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah terlebih dahulu memberikan pernyataan ini loh, Allah itu sholawat pada Nabi. Malaikat-malaikatnya Allah yang taat juga sholawat pada Nabi. Baru setelah itu diperintahkan, hai orang-orang yang beriman, kamu itu bersolawat kepada Nabi dan mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Nah, mari sahabat teman surga, kalau Anda mengaku orang-orang yang beriman, maka Anda termasuk salah satu orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seruannya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, solawat yang dibaca solawat apa Pak Nafis? Bebas ya. Solawat Ibrahimiyah yang sering Anda baca di dalam sholat, boleh. Solawat Jibril yang pendek, Shallallahu ala Muhammad, boleh. Solawat Sajaratun Nukut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Solawat Nariyah, boleh. Solawat Tafrijiyah, boleh. Solawat Adrikni, boleh. Dan macam-macam solawat itu banyak ya lafaznya. Nah, monggo sahabat taman surga, Anda bisa membaca solawat dengan lafaz mana saja yang Anda ingin baca. Nah, yang jelas sahabat taman surga, semoga dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu niatnya lillahi ta'ala, yang kedua adalah dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah merahmati hidup kita
dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali Pak Nabi sholawat? Ya kalau bisa minimal 1000 kali sahabat. Di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani pada kitab Tangkih Al-Qaul disampaikan mengenai keutamaan orang-orang yang membaca sholawat 1000 kali. Disampaikan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak meninggal sampai digembirakan dengan surga. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan, siapa saja yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka dia diberi kabar gembira berupa surga sebelum kematiannya. Monggo sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, jangan lupa untuk bersolawat, karena solawat itu amalannya sederhana tetapi fadilahnya sangat luar biasa. Dan solawat bisa menjadi pintu kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi dari hal sepele yang namanya solawat, sering membaca solawat, maka kita akan diberikan hidayah oleh Allah untuk hidup kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih baik. Termasuk mudah-mudahan semoga kita diberikan kecukupan dalam hal rezeki. Amin ya robbal alamin. Semoga video ini bermanfaat, bantu share pada teman-teman Anda. Sampai jumpa pada video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.